Baik, Pansus Banjir akan dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta dan pertama kali disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI. Baik, Mbak Tina, untuk dukungan fraksi-fraksi lain bagaimana petanya nih di DPRD? Kalau petanya kemarin menurut informasi dari waktu pertama banjir ya, minggu awal Januari lah ya, itu memang dari fraksi-fraksi di sini mayoritas mendukung adanya Pansus Banjir karena kemarin itu kita pun ketika kita turun ke dapil, ketika kita itu udah bukan ngomongin atas nama fraksi mana atau atas nama partai mana, tapi ya ini memang betul-betul kejadian gitu, maksudnya betul-betul ini bencana yang sebetulnya kalau misalnya ditangani dengan serius, dicegah dengan serius, betul-betul diantisipasi, itu bisa tidak terjadi sampai kerugian yang oke lah kalau kita lihat kerugiannya ada di masyarakat yang memang rumahnya kebanjiran dan lain-lain. Tapi kan ada juga yang punya toko, yang punya barang semacam itu kerugiannya kan juga luar biasa gitu. Jadi ini bukan main-main nih gitu loh. Dalam arti ketika kita turun pun fraksi-fraksi juga mungkin melihat bahwa oke, ini kemanusiaan, ini adalah masalah kita bersama di mana harus kita pecahkan juga sama-sama gitu. Oke, baik. Kemudian prosesnya bagaimana nih kalau memang Pansus Banjir itu akan dibentuk? Ya itu kemarin makanya ketika awal kemarin kejadian itu tanggal awal itu kan masih dalam beresin segala sesuatunya lah gitu kan sampai kemarin karena kan masalahnya masih terus nih sampah terus lumpur lah semua itu recovery dari banjir kemarin ya. Dia dari recovery. Nah sekarang baru nih hari ini kan hari Senin ini kita baru menentukan dari Badan Musyawarah menentukan jadwal-jadwal gitu untuk rapat kerja dan lain-lain. Nah dari situlah baru nanti dari pimpinan dewan terus pimpinan fraksi di rapat AKD dewan gitu kan itu akan disampaikan bahwa kita ada pansus atau tidak. Iya, baik. Ini banyak yang mungkin berpandang sebelah mata atau mungkin agak curiga gitu ya dengan pembentukan pansus. Itu sebetulnya punya target apa sih dengan pansus banjir ini? Apakah memang bermaksud sesuatu, ada maksud lain begitu? Tapi apakah ini memang ada target tertentu yang ingin dicapai oleh pansus? Pansus harus ada harus ada hasilnya. Dalam arti gini, selama ini ketika banjir atau apa yang disalahkan alam ya kan, ya namanya hujan kan pasti keluarnya air gitu, terus air mau dilimpahin kemana pasti dibuang ke sungai, dibuang ke darat gitu. Jadi ketika pansus terbentuk harusnya ada hasil-hasil tertentu, misalnya ketika memang dianggap Pemprov misalnya lalai atau apa, nah ketika itu terjadi berarti harus ada sanksi dong gitu. Nah itu yang harus dibahas di pansus ini. Terus mungkin berikutnya adalah ya ini misalnya anggaran soal untuk menanggulangi banjir ini. Untuk misalnya kan di SDA sebetulnya sudah ada. Itu harus dievaluasi secara mendalam, mendetil sampai ketemu titiknya di mana kalau bisa kita panggil ahli-ahli yang paling ahlinya lah dari Belanda, kayak Belanda segitu airnya luar biasa. Justru mereka di bawah ya posisinya. Di bawah tapi mereka nggak banjir ya kayak gitu-gitu. Terus juga harus ada yang namanya komunikasi gitu loh dengan kalau memang dianggap banjir ini juga bukan hanya karena air Jakarta tapi air dari Pemda-Pemda sebelah gitu, itu harus diajak diskusi juga solusinya seperti apa gitu loh. Ya itulah goals-goalsnya harus jelas juga. Jangan sampai orang berpikir wah ini politisasi segala macam banjir apa. No, it's not about politics anymore gitu loh. Kalau misalnya udah ngomongin soal banjir, sekarang kita banjir nih sama-sama nih. Terus saya dari partai mana, terus saya mau bantu nggak diterima kan nggak juga gitu loh. Karena itu udah soal masalah kita bersama. Oke, ini hanya di highlight ya bahwa ini bukan masalah politik tapi masalah memang kemanusiaan untuk penyelesaian. Mau nyelesain ini. Menghilangkan banjir dari Jakarta begitu ya. Bukan. Karena bentar lagi nih kita setiap karena kan gini loh. Akhirnya kita dibayang-bayangi dengan waduh bentar lagi banjir. Itu kan secara jangka pendek dan jangka panjang akan merugikan gitu loh. Kayak sekarang kita ini udah lagi enak nih sekarang awal tahun kalau orang kerja orang lagi pada ngejar omset, lagi bikin planning nih targetnya apa, pengen bikin apa. Terus tiba-tiba banjir lagi akhirnya ada tuh teman-teman yang lagi mau bikin acara segala macam sekarang lagi ngerukin lumpur. Kan kayak gitu kan maksudnya yang hal-hal perekonomian seperti jadi nggak berputar, perekonomian juga tidak berputar dan kerugiannya nggak main-main. Makanya kemarin ada class action segala macam silakan karena itu hak warga gitu loh. Mereka punya termasuk yang terjadi di Balai Kota yang sekarang sudah mulai banyak demonstrasi begitu ya? Ya karena gimana ya maksudnya kadang-kadang kalau orang berpikir tentang politik
ya lu nggak ngerasain banjir kan ya. Gue juga ngerasain nih soalnya nih gitu. Karena aku ngerasain bahwa ketika banjir itu ada agenda-agenda yang dibatalkan apa segala macam, itu kan bagi sebagian orang mungkin yang tidak peduli atau apa ya udahlah, yang nggak ngerasain kena banjir. Tapi kalau yang memang ngerasain itu ada kerugian material, imaterial, itu semuanya ada gitu. Dan Pemprov harus hadir untuk itu karena memang ya tugas kita kan ya untuk katanya warganya mau apa sejahtera biar bahagia gitu. Bahagia gimana bahagia kalau air di mana-mana. Tiap hujan deg-degan ya. Ya kayak gitu. Oke, baik. Tadi Mbak Tina menyinggung mengenai Pemda-Pemda sekitar begitu. Apakah kemarin kan dari DPRD katanya berencana untuk memanggil atau mungkin mengajak berembuk nih kepala daerah yang ada di sekitar Jakarta. Itu sudah mulai terlaksana? Ya itu makanya ketika kita ada pansus ini, ketika ada panitia khusus untuk penanganan banjir dan lain-lain, itu kan semua bisa diagendakan di sana. Jadi fokus lah. Bagian dari situ nanti bagian ya. dari fokus. Tapi pun gitu ya, misalnya pansus ini karena fraksi begini ini nggak setuju nih apa segala macam, ini harus ditangani serius. Intinya itu aja gitu. Mau pansus kayak mau apa segala macam, tapi ini masalah serius yang jangan dilupakan begitu saja. Kedua juga jangan sampai nanti ujung-ujungnya ketika tidak perform misalnya atau apa kayak kemarin nih waktu kita penganggaran atau apa ujung-ujungnya hanya copot jabatan dari dinas atau gimana gitu. Tapi tidak ada solusi berikutnya apa begitu. Tadi juga sempat disinggung mengenai panggil ahli dari mana kayak untuk mengatasi banjir. Nah, apakah TGUPP yang dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta itu bisa mumpuni juga untuk diajak ikut serta begitu nanti mungkin dalam pansus? Aduh. Ya pokoknya ya harusnya gitu kalau memang kalau saya sih pribadi ya gitu, misalnya saya aja sekarang jadi wakil rakyat gitu, tim saya ada cuma beberapa orang di wilayah apa ya, tapi betul-betul ngerti wilayah, ngerti ini ngerti itu gitu, jadi jangan sampai kejadian dulu gitu. Kalau ini terjadi banjir terus ya kita tanyain aja gitu apakah ya mungkin ada ahlinya tapi mungkin lagi liburan kali atau gimana kan ya kita nggak tahu gitu. Jadi ya ini aja sih nanti kita evaluasi juga. Bagian dari evaluasi nanti begitu. Nah, kembali lagi ke dukungan fraksi-fraksi yang lain. Apakah memang nanti jika ada yang tidak setuju begitu, apakah juga nanti ada lobby-lobby khusus yang akan dilancarkan? Apalagi mungkin PDIP akan menjadi inisiatornya dalam hal ini. Balik lagi intinya adalah bukan masalah pansus itu kan sebetulnya hanya ininya ya apa sih? Wadahnya kelasnya gitu untuk itu. Yang penting adalah ini ditangani dengan serius aja gitu. Makanya aku bilang dari tadi ketika pansus ini sekiranya fraksi-fraksi semua mendukung lancar apa segala macam ini sangat baik gitu loh. Tapi kalau misalnya memang pansus ini juga ditentang oleh fraksi apa segala macam akhirnya jadi ribet atau apapun, kan sebetulnya ini juga di komisi-komisi bisa dibahas gitu loh sebetulnya. Tapi ya itu balik lagi akhirnya keseriusannya pasti ditanya-tanyakan. Kedua juga hasilnya juga dengan ada pansus mungkin akan lebih fokus dan masyarakat kan kalau ada pansus gitu kan bisa betul-betul nanti ngecek hasil pansusnya. Kalau ini kan misalnya komisi D-nya pembangunan, komisi E-nya Kesra, A-nya untuk penanggulangan apa, kan masyarakat juga kan nggak sepaham itu. Aku aja baru masuk sini aja kan baru belajar gitu. Nah apalagi masyarakat yang awam gitu. Tapi ketika ada pansus itu kan, dan pansus itu adalah bentuk keseriusan dalam arti kemarin banjir masyarakat semua kena dampaknya atau segala macam, kita bikin pansus untuk ini, kita iniin sama-sama. Pun ada masukan dari masyarakat dan lain-lain kan silakan gitu. Ya mungkin ada rencana untuk memanggil gubernur dalam waktu dekat sebelum pansus ini ada berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu harus sebetulnya penanganan banjir kemarin. Makanya ini kan lagi diagendakan nih ya untuk dari Dewan dulu bagaimana semua, terus udah gitu rapatnya formatnya bagaimana gitu, apakah secara formal atau secara informal atau bagaimana nanti harus kita tentukan gitu. Yang penting harus ada komunikasi yang jelas dan juga kita minta sebagai anggota Dewan gitu kan, semua DPRD ini minta penjelasan gitu yang rigid gitu, kenapa ini bisa terjadi, ini sampai tidak bisa ditanggulangi terjadi duluan sebelum ditanggulangi dan lain-lain gitu. Itu harus bisa diantisipasi ya. Dengan yang pastinya bukan hanya retorika atau bukan hanya teori-teori, tapi memang data yang jelas gitu loh. Ini kemarin pompanya berapa nih yang nyala, karena kemarin kan simpang siur nih, kita dari fraksi juga dapat datanya, tapi kan
Belum dicek kebenarannya. Cek kebenarannya. Nah ini kita minta validasi datanya selengkap-lengkapnya dari ya pompanya, terus drainasenya, terus kemarin normalisasi sampai mana, pengerjaannya kemarin berapa persen. Nah itu benar atau enggak itu harus dijelasin semua sedetail-detailnya sebagai pertanggungjawaban gitu loh. Intinya dari DPRD mendukung support terutama masalah dana ya. Pastinya karena kalau misalnya hal seperti ini kita punya triliunan gitu, puluhan triliun. Kok kayaknya malu begitu ya? Saya aja wakil rakyat baru nih ya gitu. 2019 kan gue nggak ikutan nih gitu, malu loh gitu. Ya kan, makanya saya mempertanyakan nih kalau kalau saya sih pribadi gitu, kalau kejadian kayak gini misalnya ini disebabkan oleh saya sih malu banget dan harus harus ada sanksi gitu untuk diri saya sendiri gitu loh. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Tina sudah bersama kami di Suara Jakarta. Sama-sama. Nanti kita akan sambung pemirsa bersama kami setelah break berikut.